Jumpa kembali di Sharing Firman. Tema Sharing Firman hari ini adalah jangan pernah bandingkan diri dengan orang lain. Seringkali, baik buruknya harimu banyak ditentukan oleh satu hal ini. Dengan siapa kita membandingkan? Jika kita bandingkan dengan mereka yang sedang beruntung atau yang emang lebih siap, kita akan merasa hari kita, bahkan hidup dan diri kita sangat buruk. Kita bisa minder atau mengeluh. But, kalau kita bandingkan dengan orang yang lagi off, lagi kesusahan dan sebagainya, kita akan merasa beruntung. Ya, jika kita nggak bisa bersyukur tanpa lihat kesusahan orang lain dulu, itu bukan hati yang bersyukur. Tapi bisa jadi justru sebuah kesombongan. Karena itu, inilah yang kita butuhkan. Jangan pernah bandingkan diri dengan orang lain. Tapi how? Mari kita bahas. Kenali pemicunya dan hindari. Zaman now, yang paling sering memicu orang membanding-bandingkan nggak lain adalah medsos. Bukan berarti kita lalu nggak boleh buka medsos. But, kalau emang ada akun tertentu yang selalu bikin kita merasa useless atau iri, hindari saja. Unfollow dulu. Karena nggak mengikuti sebuah akun pun, kamu nggak rugi apa-apa kok. Belajar dari orang lain, ketimbang mengkritik atau iri atau mengejek orang lain. Lebih baik belajarlah dari mereka. Lihat orang berhasil, ikutlah gembira. Dan belajarlah cara mereka berhasil. Lihat ada orang yang kena masalah, berempatilah dan belajar dari kegagalan mereka. Sehingga kesalahan serupa nggak terjadi pada kita. Ingat, yang di luar tidak sama dengan yang di dalam. Don't judge a book by its cover. Ini benar banget. Entah yang di luar itu tampak oke, tampak nggak oke. Belum tentu di dalamnya seperti itu juga. Apa yang tampak asik dilakukan orang lain, belum tentu akan kamu rasakan asik juga. So, ingat saja untuk nggak buru-buru menghakimi dan menilai. Karena kita nggak tahu yang terjadi di dalamnya. Berbuat baiklah pada orang lain. Ya, ini cara agar kamu bisa berhenti membandingkan. Faktanya, caramu bersikap pada orang lain akan sangat nentuin gimana sikapmu pada diri sendiri. Tapi, kalau kamu baik pada orang lain, besar kemungkinan kamu akan lebih baik pada diri sendiri. Bandingkan saja dengan dirimu sendiri. Seringkali ini lebih sehat daripada membandingkan dengan orang lain. Bandingin sama diri sendiri juga bisa jadi motivasi loh. Kalau kamu dulu bisa disiplin dan sekarang males nih, artinya kamu sangat bisa berubah. Dulu saja bisa oke kok. Nah, demikian juga dengan lihat masa lalu kita. Yang dulu hanya naik sepeda, tapi sekarang naik motor, meski keluaran lama, setidaknya itu peningkatan dan kamu harus bisa bersyukur. Katakan amin. Oke, sekarang kita lihat dari sisi yang lain. Hampir semua orang pasti pernah membandingkan dirinya dengan orang lain. Ya, sikap ini kadang-kala dapat membangkitkan semangat untuk mempelajari banyak hal memang. Selain itu, sikap ini juga dapat menyadarkan segala kekurangan yang dimiliki sehingga memicu diri untuk memperbaikinya dan menjadi lebih baik. Namun, membandingkan diri dengan orang lain bukan lagi hal yang baik ketika orang lain menjadi patokan kualitas hidup kita. Kebiasaan ini dapat memicu perasaan iri yang dapat menurunkan rasa percaya diri dan menghambat potensi diri kita dan membuat murung dan bahkan menimbulkan perasaan tidak berharga atau menyalahkan diri sendiri. Nah, berikut saya akan memaparkan ada 4 dampak buruk yang akan didapat jika terlalu sering membandingkan diri sendiri dengan kehidupan orang lain. Yang pertama, terlalu sering membandingkan diri hanya akan membuat kamu merasa minder. Hal itu karena kamu tidak percaya terhadap kemampuan yang ada di dalam diri kamu. Sehingga terlalu sibuk untuk membandingkan kehidupan dengan orang lain. Matius 11 ayat ke-28, firman Allah berkata, "Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu." So, saudara, kalau hari ini kamu merasa lemah, kamu merasa kurang berprestasi atau ada beban hidup, datanglah kepada Tuhan Yesus karena Tuhan akan memberikan kelegaan kepada kamu. Tidak perlu membandingkan dengan orang lain. Yang kedua, cenderung menjadi orang yang terlalu banyak merenung. Merenungkan di sini memiliki pengertian bahwa diam dan meratapi nasib. Hal tersebut akan membuat kamu membuang waktu yang sejatinya cukup berharga. Kamu hanya akan menghabiskan waktu dengan terbiasa overthinking terhadap sesuatu yang tidak penting. Padahal lebih baik perbanyak waktu untuk bersekutu dengan Tuhan. Matius 28 ayat ke-20b dikatakan, "Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Setiap anak-anak Tuhan harus menyadari bahwa Tuhan Yesus menyertai kita sampai selama-lamanya. Amin. So, tidak perlu merenung karena ada Tuhan yang bersama dengan kita. Katakan amin. Yang ketiga, orang lain akan memandang rendah. Jika kita terlalu sering membandingkan diri, percayalah bahwa orang lain pasti akan memandang rendah diri kita. Mereka akan memanfaatkan rasa minder tersebut sehingga kita semakin merasa kecil di hadapan orang lain. Padahal kita anak Tuhan, kita anak Raja. Amin. 1 Timotius 4 ke-12, "Jangan seorang pun menganggap engkau rendah,
karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Katakan amin. Dan yang keempat, sikap pesimis pasti akan muncul karena tidak percaya terhadap kemampuan diri sendiri. Ketika kita sering membandingkan diri dengan orang lain, dampaknya adalah sikap pesimis. Hal itu karena bisa jadi kita tidak percaya akan keberhasilan yang bisa dicapai dan cenderung menganggap diri sendiri tidak ada gunanya karena jauh di bawah orang lain. Andalkan Tuhan, saudara. Jangan andalkan kekuatanmu sendiri. Firman Tuhan berkata di Yeremia 17 ayat ke-7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Saudara, kepada siapa saudara mengandalkan hidupmu? Kepada Tuhan atau kepada manusia? Jika kepada Tuhan, saudara tidak mungkin kecewa. Tapi kepada manusia, saudara bisa jadi akan kecewa. Makanya stop. Jangan pernah membanding-bandingkan apa yang kamu miliki dengan apa yang orang lain miliki. Karena membanding-bandingkan hanya akan memimpin ke satu di antara dua hal ini. Yang pertama, kesombongan. Yang kedua, iri hati. Jika apa yang kamu miliki atau kamu capai lebih bagus dibandingkan orang lain, kamu akan menjadi sombong. Jika apa yang kamu miliki atau kamu capai tidak sebagus orang lain, kamu akan menjadi iri hati. Betul nggak? Coba pikirkan baik-baik. Kesombongan dan iri hati bukanlah sesuatu yang baik, melainkan sesuatu yang sangat destruktif. Sesuatu yang dapat menahan kamu dari hidup rasa bersyukur kepada Tuhan. Galatia 6 ayat 4, firman Allah berkata, baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Amin. Luar biasa ayat firman Tuhan ini. So, kita mesti menguji pekerjaan kita masing-masing. Bukan kepada orang lain, tapi kepada diri kita sendiri. Sehingga kita bisa bermegah melihat keadaan diri kita, bukan melihat keadaan orang lain. Jangan fokus kepada berkat orang lain, tetapi fokuslah kepada berkat yang sudah Tuhan limpahkan dalam diri kita. Katakan amin. Sebenarnya bukan hanya orang lain yang mendapatkan berkat-berkat luar biasa, melainkan kamu sendiri juga. Tetapi permasalahannya, kebanyakan orang seringkali tidak menyadari berkat yang dirinya miliki karena terlalu fokus menyaksikan berkat-berkat yang dimiliki oleh orang lain. Filipi 4 ayat 11-13. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Katakan amin. Rasul Paulus mengatakan bahwa rahasia dari merasa cukup dalam setiap keadaan bukanlah dengan mendapatkan apa yang kita belum miliki, melainkan dengan menyadari apa yang sebenarnya kita miliki di dalam Kristus. Yesus Kristus adalah harta terbesar dari kehidupan kita. Bukan karena Dia dapat memberikan kekayaan, kesehatan, atau kenyamanan fisik yang kita inginkan, melainkan karena Dia telah menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita. Semakin kita menyadari hal ini, semakin kita dapat hidup bersyukur seperti Rasul Paulus. Kita harus belajar menerima kelemahan dan harus lebih fokus dalam mengembangkan kelebihan yang kita miliki. Jika kita merasa kurang dan tidak terlalu hebat dalam satu bidang, daripada merasa iri dengan orang lain, cobalah menemukan bakat dan kelebihan dalam bidang yang lain yang pasti kita miliki. Gantilah pikiran negatif menjadi pikiran positif, saudara. Jangan biarkan orang lain mengendalikan kebahagiaan kita. Berhenti membandingkan diri kita dengan orang lain. Daripada membanding-bandingkan, lebih baik perbanyak bersyukur agar perhatian kita lebih tertuju pada berkat dan kasih Tuhan. Boleh katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Engkau sediakan hidangan di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak baru. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Yesus. Ku tinggikan nama-Mu di atas segalanya. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Yesus. Ku tinggikan nama-Mu.